Aku disiram air kobokan oleh pelakor yang dijodohkan mertua untuk suamiku. Suamiku hanya diam dan menganggap aku terlalu lebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Aku selalu percaya bahwa keluarga besar adalah tempat untuk berbagi kehangatan, meski kadang ada gesekan kecil di dalamnya. Namun malam itu, aku belajar satu hal. Tidak semua meja makan menyajikan kehangatan, ada pula yang menyajikan penghinaan. Sejak siang hari, aku sudah bersiap-siap. Mertuaku mengundang makan malam keluarga di rumah besar mereka. Aku mengenakan daster sederhana, daster yang nyaman kupakai sejak dulu, dan kupikir itu cukup pantas. Bagiku, yang terpenting adalah niat tulus untuk hadir, bukan perhiasan apa yang melekat di tubuh. Lagi pula, aku memang terbiasa hidup apa adanya. Namun begitu aku melangkahkan kaki ke ruang tamu, aku langsung merasakan udara berbeda. Mertuaku, dengan tatapan yang selalu tajam meniliku dari atas kepala hingga ujung kaki, hanya menghela napas. Tidak ada sapaan hangat, hanya lirikan dingin seolah kehadiranku mengganggu suasana. Aku berusaha mengabaikan itu. Assalamualaikum, Bu, sapaku dengan senyum. Waalaikumsalam, jawabnya pendek, nyaris tak terdengar. Suamiku duduk di kursi panjang sambil memainkan ponselnya. Seperti biasa, ia tak menggubris banyak hal. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Kupikir malam ini akan berjalan seperti biasa. Penuh kritik halus dari ibu mertua, tatapan acuh dari suami, tapi tetap bisa kulewati. Namun semua dugaanku runtuh ketika seorang wanita asing melangkah masuk dari arah dapur. Rambutnya terurai rapi, wajahnya dipoles make up tipis namun menawan, dan gaunnya tampak jelas jauh lebih mahal dari seluruh isi lemari pakaianku. Yang membuatku tercekat adalah, ia duduk di kursi kosong, tepat di samping suamiku. Aku terdiam. Hatiku seperti diremas. Siapa dia? Mengapa begitu santai duduk di sana? Seakan sudah lama menjadi bagian keluarga ini? Ini, Nak, kenalkan, ucap mertuaku dengan nada manis yang jarang kudengar. Namanya Rani. Teman baik ibu. Sudah sering main ke sini. Aku menelan ludah. Teman baik ibu? Kenapa harus duduk di samping suamiku? Lalu menatapku dengan senyum yang entah kenapa terasa seperti ejekan. Rani melirikku, bibirnya melengkung. Oh, jadi ini istri Mas Arman? Tanyanya, seakan aku sekadar kabar burung yang baru ia dengar. Aku mencoba menahan perasaan. Iya, saya istrinya. Jawabanku pelan, sopan, meski dadaku bergemuruh. Makan malam pun dimulai. Aku yang sejak awal duduk agak jauh, sibuk membantu menata meja. Tangan ini gemetar saat menuangkan air kobokan ke mangkuk kecil di depan masing-masing tamu. Di meja itu, Rani tak berhenti bercanda dengan suamiku, tertawa kecil, bahkan menyuapkan lauk ke piringnya. Aku menahan perih, berpura-pura sibuk dengan sendok sayur. Aku tahu ibu mertua melihat semua itu. Tapi bukannya menegur, justru wajahnya berbinar seakan merestui. Matanya sesekali melirikku dengan tatapan penuh meremehkan. Lihatlah, Nak Arman, katanya setengah bercanda. Kalau duduk di samping perempuan cantik, wajahmu cerah sekali. Beda kalau sama istrimu, muram melulu. Seketika darahku mendidih. Aku menunduk dalam, menggenggam sendok erat-erat agar emosiku tidak tumpah. Namun batas kesabaranku benar-benar diuji ketika tiba-tiba Rani mengambil mangkuk berisi air kobokan. Dengan senyum tipis yang berubah menjadi tatapan menghina, ia menyiramkan air itu tepat ke wajahku. Cipratan air dingin mengenai pipi, dahi, bahkan jilbabku hingga basah kuyup. Ruangan hening. Sendok-sendok terhenti. Suara televisi yang menyala di ruang tengah pun seakan lenyap. Aku menatap sekeliling, berharap ada seseorang yang membelaku. Namun yang kudapat hanyalah keheningan mematikan. Mertuaku hanya terkekeh kecil, seakan menganggap itu lelucon. Suamiku? Ia hanya menatap, diam,
Bahkan tak sedikit pun berusaha menyeka wajahku yang basah. Hatiku runtuh. Rasanya lebih pedih daripada siraman air kobokan itu sendiri. Lebih menusuk dari ejekan apapun. Diamnya suamiku adalah pengkhianatan yang tak bisa kupahami. Aku berdiri perlahan, air menetes dari wajahku. Semua mata menatapku, sebagian dengan rasa kasihan, sebagian lagi dengan tatapan puas. Tapi aku tidak lagi peduli. Di dalam hatiku, sesuatu retak, pecah, dan aku tahu malam itu bukan hanya hidangan yang tersaji di meja, tapi juga luka paling pahit dalam hidupku. Air kobokan itu sudah lama kering dari wajahku, tapi rasa dinginnya masih melekat sampai ke dasar hatiku. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai, menahan tangis yang terus mendesak di tenggorokan. Aku berjalan seperti bayangan, sementara suamiku tetap tenang di kursinya, seakan tak terjadi apa-apa. Aku masuk ke kamar, menutup pintu perlahan agar tidak terdengar. Tapi begitu tubuhku menempel di dinding, air mataku jatuh deras, tak terbendung lagi. Sakit ini bukan hanya soal air yang disiramkan, tapi tentang harga diriku yang diinjak-injak di depan semua orang, dan suamiku memilih diam. Aku sadar betul, sejak awal aku menikah dengan Arman, aku tidak pernah sepenuhnya diterima di keluarga besarnya. Penampilanku sederhana. Pakaianku hanya daster yang biasa kupakai sehari-hari. Aku tak pandai berdandan, tak punya barang mewah untuk dibanggakan. Dan itulah yang selalu menjadi bahan sindiran ibu mertuaku. Perempuan kampung. Begitu kata-kata yang pernah kudengar dari mulutnya ketika ia pikir aku tak sedang mendengarkan. Tidak sepadan untuk anakku, katanya pada tetangga saat arisan. Aku menahan semua luka itu selama ini dengan harapan suatu hari mereka akan melihat ketulusanku, akan mengakui aku sebagai bagian dari keluarga. Tapi ternyata, malam itu membuka mataku lebar-lebar, aku hanyalah orang asing di rumah mereka. Aku teringat masa awal pernikahan. Arman pernah berkata, "Aku tak peduli siapa kamu, yang penting aku mencintaimu." Kata-kata itu membuatku yakin untuk bertahan, meski hinaan ibu mertua terus menghantam. Tapi nyatanya, cinta saja tidak cukup. Malam ini ia membiarkanku dipermalukan, seolah aku tak ada artinya. Tanganku meremas ujung dasterku. Aku menatap kain itu, kain sederhana yang sering dijadikan alasan untuk merendahkanku. Padahal, daster ini bukan sekadar pakaian bagiku. Ia saksi perjuanganku, saksi air mata dan kerja keras sehari-hari. Tapi di mata mereka, daster hanya lambang bahwa aku tidak pantas. Aku mulai berpikir, mungkin aku terlalu naif selama ini. Aku menutup mata pada semua tanda-tanda. Suamiku jarang di rumah, sering mendapat telepon dari nomor asing, dan pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Aku percaya begitu saja. Namun setelah malam itu, semuanya mulai jelas. Bukan pekerjaan yang menyibukkannya, melainkan pertemuan-pertemuan rahasia yang difasilitasi ibu mertuaku sendiri. Dadaku sesak membayangkan betapa seringnya ia bertemu dengan perempuan itu tanpa sepengetahuanku. Betapa sering mereka tertawa bersama, sementara aku duduk menunggu di rumah, memeluk harap kosong. Malam itu aku hampir tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Rani, wanita itu, muncul dengan senyum merendahkan. Air kobokan yang menyiram wajahku terasa seperti simbol, seolah ia ingin mengatakan, "Aku lebih pantas daripada kamu." Tapi yang paling menghancurkan bukanlah perlakuannya, melainkan kenyataan bahwa suamiku tak bergerak sedikit pun untuk membelaku. Diamnya adalah pisau yang mengiris lebih dalam daripada air apapun. Keesokan harinya, aku mencoba bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi suasana rumah dingin. Arman hanya makan seadanya, tanpa menatapku. Aku menunggu-nunggu kata maaf, atau setidaknya penjelasan. Tapi tidak ada. Hanya kesunyian yang menekan. "Mas," akhirnya aku memberanikan diri bicara, suaraku lirih. "Kenapa kamu diam saja semalam? Kenapa kamu biarkan aku dipermalukan begitu?" Arman meletakkan sendoknya, menatapku sekilas, lalu berkata dingin, "Kamu terlalu lebay. Hanya air kobokan saja, kenapa harus dibesar-besarkan?" Hanya air kobokan? Hatiku serasa terbelah. Baginya, itu hanya air.
Bagiku, itu adalah simbol penghinaan yang tak akan pernah hilang. Sejak saat itu aku tahu, luka ini tak lagi sekadar goresan kecil. Ia sudah menganga, dalam, dan berdarah. Luka yang bukan hanya datang dari pelakor itu, tapi dari orang yang seharusnya paling menjagaku. Luka yang membuatku sadar, mungkin aku tidak pernah benar-benar punya tempat di hati mereka. Dan yang lebih menakutkan, luka itu mulai berbisik pelan di hatiku, sampai kapan kamu akan bertahan? Malam itu rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, beradu dengan detak jantungku yang kian tak beraturan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Arman belum pulang. Sudah hampir tengah malam, tapi tak ada kabar, tak ada pesan singkat. Seakan ia sengaja menghilang dari kehidupanku. Aku mencoba menenangkan diri, memejamkan mata sambil berdoa agar semua ini hanya prasangka buruk. Namun Tuhan punya cara sendiri untuk membuka mataku. Telepon rumah berdering lirih. Awalnya aku ragu untuk mengangkat, tapi sesuatu di dalam diriku mendorongku untuk menjawab. Dari seberang, terdengar suara lirih seorang tetangga yang masih memiliki rasa iba kepadaku. Ia berkata dengan hati-hati, "Mbak, maaf kalau saya lancang. Tapi tadi saya lihat Mas Arman di kafe dekat jalan besar. Dia tidak sendiri. Ada Bu Siti juga, dan seorang perempuan muda yang duduk di sampingnya." Tubuhku kaku. Nafasku tercekat. Aku berusaha menyangkal. Tapi nada serius tetanggaku tak memberi celah untuk berpura-pura. Mereka bertiga tampak akrab sekali. Mbak, seperti keluarga yang sudah lama saling mengenal. Air mataku langsung pecah. Suamiku, bersama ibunya, dan perempuan itu. Tiba-tiba semua potongan puzzle yang selama ini kusangka tidak berarti, tersusun jelas di kepalaku. Ya, dialah Rani. Wanita yang menyiramku dengan air kobokan malam itu. Wanita yang disambut dengan tangan terbuka oleh ibu mertuaku. Dan kini aku tahu, bukan hanya pertemuan kebetulan, tetapi pertemuan yang sengaja diatur. Aku menunduk, menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. Sakit ini berbeda. Sakit karena pengkhianatan yang dilakukan orang terdekat, orang yang selama ini kusebut suami, juga orang yang seharusnya menjadi ibu bagiku setelah aku menikah. Mereka bersatu, menjodohkan Arman dengan wanita lain, sementara aku hanya dianggap beban yang harus disingkirkan. Aku berjalan ke meja kerja kecil di pojok kamar. Ada buku catatan yang selalu kupakai untuk menulis isi hatiku. Malam itu aku membuka halaman baru, menulis dengan tangan gemetar. Aku bukan sekadar tersisih, aku dihapus. Mereka ingin aku hilang dari hidup Arman, seakan aku tak pernah ada. Mereka mengganti aku dengan wanita lain, tanpa rasa bersalah. Aku menangis sejadi-jadinya, tubuhku bergetar. Hati ini remuk, hancur, seakan diremukkan oleh orang yang paling kupercaya. Dulu aku percaya pada janji Arman, bahwa ia akan selalu berdiri di sisiku. Aku percaya pada ibu mertuaku, meski dingin dan sinis, suatu saat ia akan menerimaku. Tapi malam ini membuktikan, semua kepercayaanku hanya fata morgana. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari saat Arman akhirnya pulang. Wajahnya tampak letih, tapi di mataku bukan kelelahan kerja yang kulihat, melainkan jejak kebohongan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata bengkak karena tangis. "Kamu dari mana, Mas?" tanyaku pelan tapi tegas. Arman terkejut melihatku masih terjaga. Ia menghindari tatapanku, meletakkan kunci motor di meja, lalu menjawab singkat, "Kerjaan. Ada rapat mendadak." Hatiku semakin perih. Bohong. Aku tahu ia bohong. Suaranya terdengar datar, terlalu datar untuk sebuah alasan yang tulus. Aku ingin menjerit, ingin mengungkap apa yang ku tahu, tapi lidahku keluh. Yang keluar hanya isakan yang terpendam. Arman menatapku sekilas, lalu menghela napas panjang. "Jangan terlalu banyak curiga. Aku capek," katanya, lalu melangkah masuk kamar, meninggalkanku berdiri di ruang tamu dengan hati yang hancur. Aku memeluk diriku sendiri, menggigil meski udara malam tak terlalu dingin. Saat itu aku merasa benar-benar sendirian.
Tak ada siapa-siapa yang bisa kuandalkan. Aku dikhianati suami, diremehkan mertua, dihina wanita lain. Dunia ini seakan menutup pintu untukku. Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah bisikan kecil muncul dalam diriku. Sebuah kesadaran yang menakutkan sekaligus menguatkan. Jika mereka bisa bersekongkol menjatuhkanmu, berarti kamu hanya bisa berdiri sendiri. Jangan tunggu lagi siapapun untuk menyelamatkanmu. Malam itu, luka di hatiku semakin terbuka lebar. Tapi bersamaan dengan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api yang kelak akan membakar semua keraguan. Api yang akan menuntunku pada keputusan besar dalam hidupku. Sejak malam itu, rumah yang dulu kuanggap tempat pulang mulai terasa seperti neraka yang menjeratku setiap hari. Aku berusaha menjalani rutinitas sebagaimana mestinya. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan menunggu suamiku pulang. Tapi semua itu kini hanya ritual kosong. Tidak ada lagi senyum hangat. Tidak ada lagi kata sederhana yang mampu menenangkan hati. Yang ada hanya ketegangan yang mengendap, menunggu saat meledak. Arman semakin jarang di rumah. Jikapun pulang, wajahnya penuh lelah tapi bukan lelah kerja, melainkan lelah mendengarkan keberadaanku. Aku mencoba bicara baik-baik, tapi setiap kata yang keluar dariku selalu berujung pertengkaran. Mas, aku merasa kamu berubah. Apa kamu masih menganggap aku istrimu? Tanyaku suatu malam dengan suara bergetar. Arman tidak menatapku, hanya memainkan ponselnya. Kamu selalu saja curiga. Aku capek kalau harus pulang dan mendengar ocehanmu terus. Ocehan? Suaraku meninggi. Aku ini istrimu, Mas. Wajar kalau aku bertanya. Aku ingin rumah tangga kita baik-baik saja. Arman akhirnya menoleh. Tapi tatapan matanya membuatku semakin perih. Dingin, asing, seakan aku bukan lagi orang yang pernah ia cintai. Kalau kamu tidak bisa sabar, mungkin kita memang tidak cocok lagi. Perkataan itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Kata, tidak cocok, dari mulutnya seolah menghapus bertahun-tahun perjalanan yang sudah kami lewati bersama. Dan seakan itu belum cukup, ibu mertua juga ikut memperkeruh suasana. Hampir setiap kali aku ke rumahnya, ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyudutkanku. Lihatlah dirimu, katanya sambil menyipitkan mata. Selalu pakai daster, tak pernah berdandan. Apa kamu tidak kasihan pada anakku yang punya istri seperti ini? Aku hanya diam. Meski hatiku berkeping-keping. Andai aku balas bicara, itu hanya akan memperpanjang masalah. Tapi diamku justru dianggap sebagai kelemahan. Pantas saja Arman tidak betah di rumah. Lanjutnya dengan nada menusuk. Kalau dibandingkan dengan Rani, jelas sekali siapa yang lebih pantas. Cantik, pintar, tahu cara membawa diri. Bukan seperti kamu yang kampungan. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Rasanya seperti menelan bara api. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi suamiku hanya duduk di sana, mendengarkan semua ucapan ibunya tanpa sepatah kata pun untuk membelaku. Pertengkaran di rumah pun semakin menjadi-jadi. Hal-hal kecil yang seharusnya sepele berubah menjadi bahan perdebatan panjang. Dari cara aku memasak, cara aku berbicara, bahkan cara aku berpakaian. Semua salah di matanya. Mas, kenapa sih kamu selalu bandingkan aku dengan dia? Tanyaku dengan suara yang hampir pecah. Karena dia lebih baik dari kamu, jawab Arman tegas, tanpa ragu. Aku tercekat. Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan tangis, tapi suaraku bergetar saat berkata, "Kenapa kamu tega berkata begitu padaku? Aku istrimu, Mas." Arman berdiri, menghela napas keras, lalu pergi meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Suara pintu dibanting terdengar begitu keras, memantulkan retakan yang sudah terlalu dalam di hati ini. Hari demi hari, rumah tangga kami semakin rapuh. Tidak ada lagi percakapan hangat, tidak ada lagi tawa kecil yang dulu mengisi malam. Yang tersisa hanya dingin, tatapan penuh benci, dan pertengkaran tanpa akhir. Aku bertahan bukan karena cinta lagi, melainkan demi menjaga harga diriku sebagai seorang istri. Aku tidak mau terlihat kalah.
Tidak mau menunjukkan bahwa aku benar-benar hancur. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, aku sudah patah. Hatiku teriri setiap hari, perlahan tapi pasti, hingga yang tersisa hanyalah rasa sakit yang menumpuk. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku sanggup bertahan dalam neraka ini? Hari itu seharusnya menjadi hari yang tenang. Aku datang bersama Arman menghadiri acara syukuran keluarga besar mertua. Di ruang tamu yang luas, karpet merah digelar, kursi berderet rapi, dan meja penuh hidangan. Aku berusaha menyesuaikan diri, meski tatapan orang-orang masih sering membuatku merasa asing. Aku duduk di pojok, mencoba merendah. Namun takdir seakan ingin kembali menamparku. Dari arah pintu masuk, langkah anggun seorang wanita mencuri perhatian semua tamu. Gaunnya berkilau, riasan wajahnya sempurna, dan setiap langkahnya disertai senyum penuh percaya diri. Dia, Rani. Aku tercekat. Bagaimana mungkin dia datang ke acara keluarga besar ini? Bukankah ini ranahku sebagai istri sah? Tapi sebelum sempat aku menata pikiran, ibu mertuaku berdiri dan menyambutnya dengan pelukan hangat. Seolah-olah dia adalah menantu kebanggaan yang sudah lama ditunggu. Ah, Rani, akhirnya kamu datang juga. Duduklah di sini, nak, ucap ibu mertua dengan wajah berseri-seri. Dan yang lebih menusuk, kursi yang ditunjukkan adalah tepat di samping Arman. Suamiku menoleh, lalu tersenyum kecil pada wanita itu. Tidak ada penolakan, tidak ada keberatan. Aku hanya bisa menggigit bibir, menahan amarah yang mendesak keluar. Percakapan di meja itu mengalir hangat. Ibu mertua, Arman, dan Rani tertawa bersama, seakan dunia mereka hanya bertiga. Sementara aku, istri sah, hanya duduk di ujung, menunduk, berusaha menahan air mata. Lalu tibalah saat yang tak pernah kulupa. Saat beberapa tamu sedang berbincang tentang pasangan dan rumah tangga, tiba-tiba Rani menoleh padaku dengan senyum merendahkan. Ah, jadi ini istri Mas Arman ya? Wah, benar-benar, sederhana sekali, katanya, dengan suara cukup keras untuk didengar banyak orang. Perempuan kampung begini, pantaskah mendampingi pria sebaik Mas Arman? Semua mata serentak menoleh ke arahku. Beberapa tertawa kecil, yang lain berbisik-bisik. Aku merasa darahku naik ke wajah, jantungku berdegup kencang. Aku berdiri, ingin membela diri, ingin berteriak bahwa aku adalah istri sah Arman. Tapi sebelum sempat kata-kata keluar, ibu mertua ikut menimpali dengan tawa ringan. Iya, Rani. Itulah yang sering ibu katakan. Anak ibu memang terlalu baik untuk perempuan seperti dia. Hatiku hancur. Aku menoleh pada Arman, suamiku, harapanku, lelaki yang dulu pernah berjanji akan menjagaku. Tapi ia hanya diam. Tidak ada teguran untuk Rani, tidak ada pembelaan untukku. Ia hanya menunduk sedikit, lalu kembali berbicara dengan santai seolah-olah tidak ada yang terjadi. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Aku duduk kembali, menggenggam dasterku erat-erat. Kata, perempuan kampung, terus terngiang di telingaku, menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku ingin sekali melawan, tapi apa gunanya? Aku tahu, bahkan jika aku bersuara, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang akan berdiri di sisiku. Aku menatap ke arah pintu, ingin sekali keluar dari ruangan itu, meninggalkan semua yang telah mempermalukanku. Tapi kakiku seakan terpaku. Aku masih terikat oleh statusku sebagai istri, meski hatiku tahu aku sudah tak punya tempat lagi di sisi Arman. Malam itu, saat semua orang pulang dengan tawa dan senyum, aku pulang dengan hati yang sobek. Di dalam mobil, aku duduk di kursi belakang, sementara Arman menyetir tanpa sepatah kata. Aku menoleh ke jendela, membiarkan air mata mengalir dalam diam. Dan di sanalah aku sadar, aku hanyalah bayangan di rumah tanggaku sendiri. Bayangan yang semakin lama semakin pudar, siap digantikan oleh sosok yang mereka anggap lebih pantas. Saat itu aku tahu, cinta yang kupeluk selama ini hanyalah sisa-sisa. Tempatku di hati Arman sudah lama tergantikan. Aku hanyalah istri di atas kertas, bukan lagi di dalam hatinya. Aku duduk di ruang tamu dengan kertas perceraian di hadapanku. Tangan ini gemetar,
Jantung berdetak begitu kencang seakan ingin meloncat keluar dari dada. Air mataku sudah kering. Tetapi pedih di hati ini tak pernah habis. Malam itu sepi, hanya suara jam dinding yang terdengar jelas, menghitung detik-detik terakhir kebersamaan kami sebagai suami istri. Suamiku duduk di seberang meja. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Seolah-olah ia tak sedang kehilangan seorang istri, hanya sekadar menandatangani kontrak bisnis yang tak ada nilainya. Sesekali ia melirik arahku, lalu menunduk lagi, seperti seorang pengecut yang tak mampu menatap mata wanita yang pernah ia cintai. Aku tidak ingin lagi menjadi beban dalam hidupmu. Suaraku bergetar, meski aku berusaha terdengar tegar. Kalau memang kau lebih memilih dia, biarlah aku yang pergi. Tapi ingat, aku pergi dengan harga diriku yang utuh. Aku tidak akan lagi kau injak. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil pulpen. Tanpa banyak kata, ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas itu. Saat tinta itu menempel, hatiku seakan terkoyak habis. Begitu mudah baginya melepas ikatan yang dulu ia perjuangkan dengan janji manis dan sumpah di hadapan Tuhan. Aku pun menandatangani bagianku. Pulpen itu terasa berat di tanganku, seakan menolak untuk bergerak. Tapi aku tahu, aku harus menyelesaikannya. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku tidak bisa terus berada di rumah yang hanya membuatku merasa hina. Tangisku pecah. Malam itu menjadi saksi bisu. Bagaimana cinta yang pernah kami rawat hancur berkeping-keping. Aku menangis bukan hanya karena kehilangan seorang suami, tapi karena aku menyadari betapa aku telah membuang banyak waktuku untuk seseorang yang tak layak. Ketika surat itu selesai, aku berdiri. Kupandangi wajah suamiku untuk terakhir kalinya. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu, ucapku lirih. Namun di dalam hatiku, aku tahu, bahagia itu hanyalah ilusi yang sebentar lagi akan runtuh. Aku melangkah keluar rumah itu dengan langkah berat. Udara malam menusuk tulang, dingin, seolah ikut merasakan kesendirianku. Tapi di balik rasa sakit itu, ada secercah kelegaan. Aku tidak lagi terikat pada belenggu yang membuatku menderita. Aku bebas, meski dengan hati yang penuh luka. Di depan gerbang, aku berhenti sebentar, menengok sekali lagi rumah yang dulu penuh dengan tawa. Kini hanya menjadi tempat penuh aib dan penghinaan. Aku berjanji pada diriku sendiri, ini bukan akhirku. Aku akan bangkit, meski harus merangkak. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada semua luka yang mereka berikan. Malam itu aku berjalan pergi, membawa luka sekaligus tekad baru. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa begitu berat. Aku pulang ke rumah peninggalan orang tuaku dengan hati hancur, membawa koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadi. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dengan perabot lama yang mulai berdebu, tapi bagiku ia adalah satu-satunya tempat yang masih mau menerimaku dengan lapang. Aku duduk lama di ruang tamu, memandang foto ayah dan ibu yang sudah tiada. Air mataku menetes, seolah berbicara kepada mereka, aku pulang, aku kalah, tapi aku akan berusaha bangkit. Malam-malam pertama begitu sunyi. Tak ada lagi suara suami yang dulu menemaniku meski akhirnya hanya penuh pertengkaran. Tak ada lagi kepura-puraan menjaga keharmonisan di depan orang lain. Yang tersisa hanyalah kesepian yang menyelimuti. Tapi di kesepian itu, aku justru mulai mendengar suara hatiku sendiri. Suara yang dulu sering kuabaikan demi menyenangkan suami dan mertuaku. Kini aku bisa mendengarnya jelas. Aku masih punya kehidupan untuk dijalani. Dengan tabungan yang tak seberapa, aku memutuskan untuk merintis usaha batik. Aku memang pernah belajar sedikit dari almarhumah ibuku yang pandai membatik. Waktu kecil, aku sering duduk di sampingnya, melihat tangannya yang cekatan menorehkan canting di atas kain putih. Saat itu aku hanya menganggapnya permainan. Tapi rupanya ingatan itu kini menjadi penyelamatku. Hari pertama, aku membeli kain polos dan alat sederhana. Tanganku gemetar saat pertama kali mencoba kembali memegang canting. Beberapa kali lilin panas menetes ke kulitku, meninggalkan rasa perih. Hasil motif pertamaku pun jauh dari indah. Goresannya berantakan. Aku hampir menyerah. Aku duduk termenung, menatap kain yang kusut itu, sambil berkata lirih, mungkin mereka benar, aku tak pantas.
Namun bayangan wajah mertuaku yang penuh penghinaan, dan suara pelakor itu yang memanggilku, perempuan kampung, justru menjadi pemicu. Aku tidak boleh membiarkan kata-kata mereka menjadi kenyataan. Dengan air mata bercampur tekad, aku mencoba lagi. Malam demi malam, aku berlatih tanpa henti. Jari-jari tanganku perih, punggungku pegal. Tapi ada kepuasan kecil ketika goresan demi goresan mulai membentuk pola yang lebih rapi. Beberapa minggu kemudian, aku memberanikan diri menjual hasil batikku di pasar kecil. Awalnya, orang-orang hanya melihat sekilas, tak tertarik. Aku menelan rasa malu ketika daganganku tak laku. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar memperbaiki kualitas, mencari motif yang lebih menarik, dan memasarkan lewat media sosial dengan ponsel tuaku. Hari pertama ada yang membeli, hanya selembar kain kecil. Tapi aku pulang dengan senyum yang tak bisa hilang. Bukan karena uangnya, tapi karena aku membuktikan aku bisa menghasilkan sesuatu dari tanganku sendiri. Rasanya seperti menemukan kembali diriku yang sempat hilang. Semakin hari, semakin banyak orang yang mulai tertarik. Beberapa tetangga datang, memesan kain untuk acara keluarga. Ada juga yang sekadar memuji, "Batikmu bagus sekali, motifnya unik." Setiap pujian itu menjadi obat bagi hatiku yang dulu hancur. Di sela-sela kesibukan, aku sering berbicara sendiri, seolah menguatkan diriku. Aku mungkin tak lagi punya suami yang setia. Aku mungkin tak punya mertua yang menghargai. Tapi aku masih punya diriku sendiri. Dan itu cukup untuk bangkit. Aku tahu jalan ini masih panjang. Tapi aku tidak lagi merasa kalah. Dari rumah kayu tua dan peralatan sederhana, aku sedang membangun sesuatu yang lebih berharga, harga diriku sendiri. Awalnya aku kira perjalanan ini hanya akan kulalui seorang diri. Aku tak pernah benar-benar berharap ada yang peduli dengan luka yang kupikul. Namun hidup memang penuh kejutan. Saat aku mulai mengunggah hasil karyaku di media sosial, perlahan-lahan banyak mata yang tertuju padaku. Beberapa teman lama yang dulu sempat hilang kabar mulai muncul kembali, menyapaku dengan hangat. Mereka kaget sekaligus kagum melihat aku yang dulu dianggap hanya perempuan kampung, kini berani berdiri dengan karyanya sendiri. "Batikmu ini beda," ujar Rina, teman SMA-ku yang dulu paling sering mengejekku karena penampilanku yang sederhana. Kini ia justru datang ke rumahku, menatap kagum pada kain yang tengah kujemur di halaman. Aku bisa merasakan setiap goresannya, seperti ada cerita di balik motifnya. Aku tertegun. Tak menyangka kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dulu, Rina adalah orang yang sering meremehkanku. Tapi kini, ia justru menjadi salah satu orang pertama yang memesan batikku untuk acara penting di kantornya. Dari situlah, kepercayaan diriku semakin tumbuh. Tak berhenti sampai di situ. Beberapa tetangga yang awalnya memandang sinis pada statusku sebagai janda mulai berubah sikap. Mereka mendekatiku dengan ramah, bahkan ada yang menawarkan bantuan. Seorang ibu tetangga dengan wajah penuh keriput mendekat, menepuk pundakku saat aku sedang sibuk mencelup kain. "Kalau butuh bantuan, panggil saja aku. Aku sudah tua, tapi tanganku masih kuat untuk memeras kain," katanya dengan senyum tulus. Hati kecilku hangat. Rasanya seperti mendapat keluarga baru setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang penghinaan. Yang paling mengejutkan, ada seorang dosen seni dari universitas di kota yang tiba-tiba menghubungiku lewat pesan singkat. Ia bilang, ia menemukan batikku di sebuah unggahan teman, lalu tertarik untuk mengenalku lebih jauh. "Motif batikmu unik, seperti menggabungkan tradisi dengan kisah hidup. Apakah kamu bersedia jika suatu saat aku mengajakmu ke pameran?" tulisnya. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tanganku bergetar. Tak pernah terpikirkan olehku bahwa karyaku yang sederhana ini bisa menarik perhatian kalangan akademisi. Saat itu, aku benar-benar merasa Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Namun dukungan terbesar datang dari hal yang paling tak kusangka. Malam itu, aku sedang duduk di teras rumah, menatap kain-kain yang bergelantungan, ketika ayah mertuaku, ya, orang tua dari mantan suamiku, datang dengan langkah pelan. Aku sempat ingin menutup pintu, takut kalau-kalau ia datang hanya untuk menghina seperti biasanya. Tapi wajahnya tampak berbeda kali ini.
Ada penyesalan yang jelas tergambar di sana. Aku dengar kau mulai usaha batik, ucapnya lirih. Aku hanya ingin bilang, maaf, dulu aku salah menilaimu. Aku tercekat. Air mataku hampir jatuh. Kata-kata maaf itu adalah sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan kudengar darinya. Aku tak langsung menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Dalam hatiku, ada pergulatan hebat antara sakit hati dan rasa lega. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku sadar, dukungan yang datang ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah tanda bahwa aku memang bisa, bahwa aku tidak selamanya harus berjalan sendiri. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku merasa tak lagi sendirian di dunia ini. Dan di tengah kehangatan dukungan yang mulai mengalir, semangatku untuk membangun diri semakin membara. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menjadikan batikku bukan sekadar usaha kecil, tapi warisan yang kelak bisa dibanggakan banyak orang. Pameran di kota besar itu menjadi titik balik dalam hidupku. Malam sebelum keberangkatan, aku duduk di ruang tamu rumah peninggalan orang tuaku, menatap kain batik yang baru selesai kugarap. Tangan ini masih terasa pegal, tapi hatiku penuh keyakinan. Aku membayangkan bagaimana orang-orang kota besar menilai hasil karyaku. Rasa cemas bercampur harap. Ketika tiba di gedung pameran, mataku terbelalak. Lampu-lampu kristal berkilau, deretan stan penuh dengan produk-produk ternama, dan orang-orang berpakaian mewah lalu lalang dengan percaya diri. Sempat terlintas rasa minder, apalagi ketika beberapa mata menoleh seakan meremehkan penampilanku yang sederhana. Namun aku menarik napas panjang dan meyakinkan diri, aku tidak datang untuk menyaingi mereka, aku datang untuk menunjukkan jiwaku lewat batik. Hari pertama pameran, hanya segelintir orang yang mampir ke mejaku. Beberapa hanya bertanya harga lalu berlalu tanpa minat. Namun aku tidak menyerah. Aku tersenyum pada setiap pengunjung, menjelaskan dengan sabar filosofi motif batikku, tentang harapan, kesabaran, dan perjuangan. Hingga seorang wanita paruhbaya yang tampak berwibawa menghampiri. Ia mengelus kain batikku dengan lembut, lalu menatapku dengan mata yang hangat. Motif ini bukan sekadar gambar. Ada jiwa di dalamnya. Siapa yang membuatnya? Tanyanya. Aku menunduk hormat. Saya sendiri, Bu. Wanita itu tersenyum puas. Saya ingin membeli 3 lembar. Dan, kalau boleh, saya ingin tahu apakah kamu bisa membuat desain khusus untuk acara kebudayaan yang akan saya adakan. Aku hampir tak percaya telingaku. Itu bukan sekadar transaksi, melainkan sebuah pengakuan. Dari situlah kabar tentang batikku mulai menyebar. Hari-hari berikutnya, semakin banyak orang yang mampir. Beberapa bahkan langsung memesan dalam jumlah banyak untuk dijadikan seragam acara resmi. Sepulang dari pameran, aku membawa bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga rasa percaya diri yang baru. Dengan modal tambahan itu, aku memberanikan diri membuka sebuah butik sederhana di pinggir jalan utama kota kecilku. Kutamai butik itu dengan namaku sendiri, sebagai simbol bahwa perjuangan seorang wanita yang dulu direndahkan kini mulai membuahkan hasil. Hari peresmian butik, aku berdiri di depan pintu kaca dengan jantung berdegup kencang. Tak kusangka banyak orang yang datang, mulai dari tetangga, pelanggan, hingga teman-teman lamaku. Mereka menepuk bahuku, memberi ucapan selamat, bahkan ada yang meneteskan air mata bangga. Aku merasa seakan semua luka dan penghinaan masa lalu mulai terobati. Di dalam butik, kulihat deretan batik yang tertata rapi dengan pencahayaan hangat. Bau kain baru dan pewarna alami memenuhi ruangan. Aku berdiri di tengah, memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Inilah awal yang baru, awal dari harapan yang dulu nyaris sirna. Namun jauh di lubuk hati, aku sadar perjalanan ini masih panjang. Membuka butik hanyalah langkah pertama. Tantangan lebih besar pasti menanti, baik dari persaingan, usaha menjaga kualitas, maupun menghadapi masa lalu yang mungkin suatu hari kembali mengetuk pintu. Tapi kini aku berbeda. Aku bukan lagi wanita yang diam dan takut. Aku adalah diriku yang baru, seorang perempuan yang menjadikan batik bukan hanya sebagai kain, tetapi sebagai lambang perjuangan dan harapan. Kabar itu sampai kepadaku lewat bisikan tetangga. Awalnya,
Aku mengira hanya gosip yang dibesar-besarkan. Namun semakin hari, semakin banyak cerita yang kudengar, dan semuanya mengarah pada kenyataan pahit. Suamiku dan mertuaku benar-benar jatuh miskin. Bisnis keluarga yang dulu mereka banggakan hancur berantakan. Orang-orang kepercayaannya pergi satu persatu. Sebagian karena merasa dikhianati, sebagian lagi karena tidak tahan dengan gaya hidup mewah yang tak pernah mereka imbangi dengan kerja keras. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kebanggaan mereka kini sudah laku dijual. Bahkan kabarnya, mereka terpaksa tinggal menumpang di rumah kerabat jauh. Dan pelakor itu, wanita yang dulu dielu-elukan oleh suamiku sebagai cinta sejatinya, ternyata pergi begitu saja setelah menguras semua harta. Uang hasil penjualan aset habis entah kemana, meninggalkan mereka tanpa apa-apa. Ironis sekali, karena aku masih ingat jelas bagaimana dulu suamiku dengan sombongnya mengusirku dari rumah sambil memamerkan wanita itu di depanku. Kini, justru dialah yang ditinggalkan. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja butik batikku. Di hadapanku, lembaran-lembaran kain batik hasil tangan para pengrajin terlihat begitu indah. Aku mengusapnya pelan, sambil tersenyum getir. Ada rasa lega yang tidak bisa kusangkal, melihat bagaimana keangkuhan mereka akhirnya dibayar lunas oleh kehidupan. Namun di sisi lain, ada sekelumit rasa iba yang menyelinap. Bagaimanapun, aku pernah hidup bersama mereka, pernah berbagi rumah, meja makan, bahkan mimpi. Meskipun mereka menginjak-injak harga diriku, tetap saja sulit bagiku untuk benar-benar menutup mata. Tetapi aku tahu, ini adalah pelajaran yang harus mereka tanggung sendiri. Karma tidak pernah salah alamat. Aku mengingat bagaimana mertuaku pernah menjambaku, menamparku, dan memaksa suamiku untuk menceraikanku hanya karena aku dianggap membawa sial. Semua hinaan itu kini berbalik menyerang mereka. Kabar terakhir yang kudengar, suamiku bahkan mulai mencari pekerjaan serabutan. Dari seorang pria mapan yang selalu merasa di atas angin, kini ia hanya bisa menunduk memohon belas kasihan. Sedangkan mertuaku, yang dulu gemar tampil mewah di arisan dan pesta keluarga, kini hanya bisa mengenakan daster lusuh sambil bergantung pada uluran tangan orang lain. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Bukan kebahagiaan mereka yang kupikirkan saat ini, melainkan bagaimana aku harus tetap fokus pada jalan yang kutempuh. Aku sudah sampai di titik di mana usahaku mulai stabil, bahkan tumbuh. Aku tidak boleh goyah hanya karena masa lalu mencoba mengetuk pintu hatiku lagi. Tuhan sudah memberiku balasan dengan caranya sendiri. Tugasku sekarang adalah menjaga semua yang telah kuperjuangkan, dan memastikan bahwa langkahku tidak lagi terikat oleh luka lama. Karena aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku masih punya mimpi yang lebih besar dari sekadar melihat mereka menerima akibat perbuatannya. Aku berjalan di lorong pasar, hendak meninjau kain-kain bahan untuk koleksi batikku yang baru. Suasana ramai, para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Aroma bumbu dapur bercampur dengan wangi buah segar. Aku melangkah dengan percaya diri, mengenakan gaun sederhana namun elegan, ditemani sopir yang membawakan beberapa kantong belanjaan. Saat itulah mataku menangkap sosok yang begitu familiar. Seorang pria kurus dengan wajah tirus dan rambut acak-acakan sedang memikul karung beras di pundaknya. Langkahnya gontai, keringat membanjiri tubuhnya. Aku terdiam sejenak. Itu, suamiku. Tak jauh darinya, ada seorang wanita tua dengan pakaian kusam, berdaster pudar yang tampak kebesaran. Di wajahnya yang dulu selalu angkuh, kini hanya tersisa guratan letih dan kepahitan hidup. Itu, mertuaku. Mereka sama sekali tak menyadari aku memperhatikan. Tapi ketika aku turun dari mobil, deru mesin dan suara pintu tertutup membuat mereka refleks menoleh. Mata kami bertemu. Seketika, dunia seakan berhenti. Suamiku, lelaki yang dulu selalu bersikap jumawa di depanku, kini menunduk dalam-dalam, seperti tak sanggup menatap mataku. Mertuaku, yang dulu tak pernah lelah merendahkanku, hanya bisa memalingkan wajahnya dengan raut malu bercampur putus asa. Aku bisa melihat jelas bagaimana gengsi mereka hancur berkeping-keping di hadapanku. Aku berdiri tegak. Hatiku dipenuhi perasaan yang sulit kujelaskan. Getir, marah, tapi juga kasihan.
Ingatanku melayang pada malam-malam saat aku menangis karena hinaan mereka. Pada saat aku dipaksa keluar rumah tanpa sedikit pun dihargai. Pada saat suamiku lebih memilih ibunya daripada istri yang sedang mengandung anaknya. Semua itu berkelebat, dan kini aku melihat balasannya ada di depan mata. "Bu, ayo cepat, jangan lama-lama di sini," bisik suamiku lirih, suaranya serak. "Tunggu," sahut mertuaku dengan nada gemetar. Ia akhirnya memberanikan diri menoleh lagi ke arahku. Tatapannya penuh rasa malu, tapi ada kilatan yang memohon. Aku tak berkata apapun. Aku hanya menatap mereka dengan mata dingin, menahan segala gejolak di dadaku. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa pedagang pasar berbisik, tampak mengenali aku yang sering muncul di majalah dan berita lokal sebagai pengusaha batik sukses. Mereka juga menyadari siapa yang berdiri lusuh di hadapanku. Bisik-bisik itu semakin nyaring, seolah menjadi cambuk yang menampar harga diri mantan suamiku dan mertuaku. Aku bisa saja berpaling dan pergi begitu saja, meninggalkan mereka dengan rasa malu. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang menahan langkahku. Aku teringat bahwa aku kini sudah berbeda. Aku bukan lagi wanita yang bisa mereka hina sesuka hati. Aku adalah aku yang baru, wanita yang berhasil membangun segalanya dari luka. Aku menghela napas panjang. Beginilah hidup, roda selalu berputar. Ucapku pelan, namun cukup jelas untuk mereka dengar. Mertuaku terisak, tangannya bergetar menggenggam ujung dasternya. Suamiku menunduk makin dalam, seolah ingin lenyap di telan bumi. Aku tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Aku tak ingin larut dalam masa lalu, karena masa depanku jauh lebih berharga. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ini belum akhir. Suatu hari, mereka akan kembali mengetuk pintu kehidupanku, bukan sebagai orang yang berkuasa, melainkan sebagai orang yang meminta belas kasihan. Suasana butikku sore itu cukup ramai. Beberapa pelanggan sedang sibuk memilih kain batik yang dipajang rapi di rak kaca, sementara aku duduk di ruang tamu butik, menandatangani beberapa berkas kerjasama dengan seorang investor baru. Hidupku terasa begitu berbeda dari dulu, lebih tenang, lebih berharga, dan penuh dengan martabat. Namun tiba-tiba, pintu kaca butikku terbuka. Dua sosok yang tak asing masuk dengan langkah berat. Suasana seakan mendadak hening. Semua orang menoleh, bahkan karyawan-karyawanku sempat terhenti dalam aktivitasnya. Di sana, berdiri suamiku yang dulu pernah mengkhianatiku, bersama mertuaku yang sering menghina dan merendahkanku. Wajah mereka tampak jauh berbeda dari yang dulu. Lusuh, letih, dengan pakaian sederhana yang tampak sudah usang. Tidak ada lagi aroma kemewahan, tidak ada lagi senyum angkuh yang dulu sering mereka pamerkan. Mereka menunduk dalam-dalam, seperti tak sanggup menatap mataku. Hatiku tercekat, sejenak terdiam. Aku ingat semua luka yang mereka torehkan. Ingat bagaimana mertuaku menghinaku hanya karena aku berasal dari keluarga sederhana. Ingat bagaimana suamiku memilih wanita lain ketimbang mempertahankan rumah tangga kami. Luka itu masih ada, meski aku sudah berjalan jauh. Maafkan kami. Suara lirih mertuaku pecah, hampir bergetar. Air mata menetes di pipinya yang tampak lebih tua dari usianya. Kami salah. Aku dulu buta oleh gengsi. Aku hanya melihat kekuranganmu tanpa tahu bahwa di balik itu ada keteguhan hati yang lebih berharga dari segalanya. Aku hanya menatap, tanpa sepatah kata. Suamiku pun ikut bicara, suaranya serak. Aku menyesal. Semua yang kulakukan dulu, semua keputusan bodohku. Aku kehilanganmu, dan ternyata aku juga kehilangan segalanya. Wanita yang kupilih meninggalkan aku begitu saja setelah hartaku habis. Dan kini aku hanya manusia yang tak punya apa-apa lagi. Tangisku hampir pecah, bukan karena iba, melainkan karena luka lama terasa disayat kembali. Hatiku berperang antara rasa sakit dan rasa kasihan. Aku ingat malam-malam penuh air mata, saat aku disudutkan, saat aku dianggap tidak pantas. Dan sekarang, mereka datang dengan wajah penuh penyesalan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Dengan suara pelan tapi tegas, aku berkata, aku sudah memaafkan,
Tapi bukan berarti aku bisa melupakan. Luka yang kalian berikan terlalu dalam. Dulu aku tak pernah dipandang, bahkan dianggap aib. Tapi justru dari luka itu aku belajar untuk bangkit dan berdiri sampai di titik ini. Suamiku semakin menunduk, sementara mertuaku menangis lebih keras. Aku tidak membencimu, lanjutku lagi. Tapi aku juga tidak akan pernah kembali pada hidupku yang dulu. Kalian harus menanggung akibat dari perbuatan kalian sendiri. Itulah harga dari semua pilihan yang pernah kalian buat. Seketika suasana terasa begitu berat. Semua mata tertuju pada kami. Beberapa karyawan bahkan meneteskan air mata melihat keteguhan sikapku. Mertuaku sempat ingin berlutut, namun aku segera menahan tangannya. Tidak usah. Berdirilah. Aku bukan lagi menantu kalian, tapi aku juga bukan musuh. Aku hanya ingin kalian belajar bahwa merendahkan orang lain bukanlah jalan untuk meninggikan diri sendiri. Aku tersenyum tipis, meski di dalam dada masih bergemuruh. Air mata yang mengalir di pipi mereka adalah saksi bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Hari ini, mereka yang dulu membuatku menangis, justru menangis di hadapanku. Dan aku tahu, meski maaf sudah terucap, garis takdir kami tak akan pernah kembali sama. Langkahku kini terasa lebih ringan dari sebelumnya. Setiap pagi ketika membuka pintu butik batik milikku, aku selalu teringat masa lalu. Masa ketika aku diremehkan, dihina, bahkan diseret di hadapan orang lain oleh mertua dan suamiku. Dulu, aku menangis dalam diam, berusaha menutupi luka dengan senyuman palsu. Namun kini, air mata itu telah berubah menjadi permata yang menguatkan langkahku. Butikku selalu ramai. Pelanggan datang bukan hanya untuk membeli batik, tetapi juga untuk bertemu denganku, mendengar kisah perjuanganku. Banyak dari mereka yang bilang aku inspirasi. Wanita yang tidak patah hanya karena dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Aku belajar bahwa penghinaan bisa jadi bahan bakar untuk bangkit, bukan untuk tenggelam. Suatu sore, setelah melayani pelanggan terakhir, aku duduk di kursi rotan butikku. Dari jendela kaca, aku melihat matahari perlahan turun, memancarkan cahaya keemasan yang menenangkan. Di dalam hati, aku berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya, tapi oleh bagaimana ia berdiri setelah dijatuhkan." Kabar tentang suami dan mertuaku yang jatuh miskin semakin jelas terdengar. Mereka kini hidup menumpang di rumah kerabat jauh. Pelakor yang dulu mereka banggakan, meninggalkan mereka tanpa sisa. Rumah yang dulu megah kini sudah berpindah tangan. Aku tak lagi merasa sakit mendengar semua itu. Tidak ada kepuasan dalam penderitaan orang lain, hanya rasa syukur karena aku memilih jalan berbeda. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar kewirausahaan wanita. Aku berdiri di hadapan ratusan perempuan, mengenakan kebaya batik hasil karya sendiri. Dengan suara lantang, aku berkata, "Dulu aku dihina hanya karena sederhana, dianggap tidak pantas mendampingi suami. Aku dijatuhkan, bahkan diseret seperti tak punya harga diri. Tapi lihatlah sekarang, aku tidak jatuh karena hinaan, justru aku bangkit karenanya. Kita, para wanita, berhak menentukan jalan kita sendiri. Jangan pernah biarkan orang lain mematahkan sayap kita." Tepuk tangan bergemuruh. Mataku berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena bangga. Aku telah sampai di titik ini bukan karena bantuan siapa-siapa, tapi karena keyakinanku pada diriku sendiri. Ketika aku turun dari panggung, seorang ibu parubaya mendekatiku dengan berlinang air mata. Ia berkata, "Nak, engkau telah membuka mata banyak wanita di sini. Kau bukan hanya menang untuk dirimu, tapi juga untuk mereka yang pernah merasa kalah." Aku terdiam sejenak. Hati kecilku bergetar. Inilah arti kemenangan yang sebenarnya, bukan sekadar sukses secara materi, tapi juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap ke langit-langit kamar apartemenku. Aku teringat wajah suamiku dan mertuaku. Entah di mana mereka tidur malam ini. Namun aku tidak lagi membenci, aku sudah memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan,
melainkan membebaskan diriku dari belenggu masa lalu. Dengan senyum tipis, aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Aku sudah menang. Bukan karena mereka kalah, tapi karena aku berhasil menemukan diriku yang sesungguhnya. Dan malam itu, aku tidur dengan hati paling damai dalam hidupku.